Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Bu Nurfi. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Ya. Oke, kali ini kita akan membahas materi tentang sistem reproduksi pada tumbuhan. Ya. Sebelum kita memulai materi kali ini, marilah kita bersama-sama membacakan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada materi kali ini ada kompetensi dasar dan IPK atau indikator pencapaian. Ya, kompetensi yang perlu kalian lalui. Ya, pertama adalah kompetensi dasarnya menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Indikator pencapaiannya yang pertama menganalisis sistem reproduksi pada tumbuhan, yang kedua adalah menjelaskan penerapan teknologi reproduksi pada tumbuhan. Sedangkan kompetensi dasar yang kedua yaitu menyajikan hasil karya perkembangbiakan pada tumbuhan. Indikatornya adalah hasil identifikasi penerapan teknologi reproduksi tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, pernahkah kalian melihat tumbuhan yang ada di sekitar kalian? Di situ, ya, gambarnya. Bagaimana tumbuhan yang berada di sekitar menjadi bertambah banyak? Ya, coba anak-anak, Nurfi minta kalian berpikir sejenak, bagaimana ya tumbuhan yang ada di sekitarmu itu bertambah banyak? Sudah? Oke, dengan apa? Reproduksi. Oke, ya betul, dengan cara reproduksi atau berkembang biak. Nah, maka untuk kali ini kita akan membahas tentang reproduksi tumbuhan. Nah, jadi ada 3 tujuan yang perlu kalian capai. Yang pertama adalah setelah melihat video pembelajaran kali ini, siswa dapat menyebutkan cara perkembangbiakan pada tumbuhan secara vegetatif maupun generatif. Yang kedua, yaitu siswa dapat menjelaskan macam-macam penyerbukan dengan mandiri. Dan yang ketiga adalah siswa dapat menyebutkan penerapan teknologi reproduksi pada tumbuhan dengan tanggung jawab dan mandiri. Oke, kita lanjut ke materinya. Ya, di sini Bu Nurfi buatkan peta konsepnya. Berarti di sini adalah ruang lingkupnya. Pada materi kali ini, yaitu di mana materi pokoknya sistem reproduksi tumbuhan. Ya, kita akan bahas penggolongannya. Penggolongan di sini ada generatif dan vegetatif. Selanjutnya adalah bahas teknologi penerapan reproduksi tumbuhan. Di sini ada 3 poin. Ada hidroponik, vertikultur, dan kultur jaringan tumbuhan. Kita lanjut. Oke. Apa perkembangbiakan vegetatif dan generatif? Nah, coba Bu Nurfi anak-anak kalian pikirkan. Pastinya kemarin Bu Nurfi sudah pesan untuk membaca buku bahan ajar, buku paket, IPA, ataupun yang lainnya tentang sistem reproduksi tumbuhan. Apa itu perbedaannya? Oke, ada yang bisa? Oke, bagus ya. Yang pertama adalah perkembangbiakan vegetatif. Itu merupakan perkembangbiakan yang tidak disertai dengan proses pembuahan dan menghasilkan individu baru. Ya, di sini vegetatifnya dibagi jadi 2. Yang pertama adalah vegetatif alami dan yang kedua adalah vegetatif buatan. Selanjutnya adalah perkembangbiakan generatif, di mana adalah perkembangbiakan yang dilakukan melalui proses pembuahan, yaitu terjadi proses peleburan sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Nah, di sini untuk pada tumbuhan, khususnya tumbuhan angiospermae, di sini adalah dia sebelum terjadi fertilisasi, dia melakukan yang namanya penyerbukan. Kita bahas yang pertama, yaitu reproduksi tumbuhan secara vegetatif. Tadi sudah disebutkan di awal, ada
dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami di sini ada rizoma, stolon, tunas, umbi lapis, umbi batang, tunas adventif. Sedangkan vegetatif buatan itu ada cangkok, merunduk, stek batang, menyambung, dan menempel. Kita lanjut. Yang pertama kita bahas adalah vegetatif alami, yaitu rizoma. Lihat gambarnya di situ adalah kunyit, ya. Kamu perhatikan betul di situ kunyit seperti ada ruas-ruasnya, ya, seperti jari, ya. Di situ ada ruas-ruasnya, perumpamannya seperti itu. Selain kunyit, di sini adalah jahe, lengkuas, temulawak. Itu adalah contoh yang bereproduksi dengan cara rizoma. Lanjut adalah stolon. Stolon di situ adalah batang tumbuhan yang menjalar di atas tanah. Nama lainnya adalah gerage. Ya, contohnya adalah stroberi. Ini adalah tunas. Ya, yang sering kalian lihat, yang pastinya ada tunas pada pisang, pada bambu, ya seperti itu. Kemudian, selanjutnya ada umbi lapis. Kenapa namanya umbi lapis? Ya, karena susunannya berlapis-lapis. Nah, bagaimana membuktikannya? Silakan kalian anak-anak dilihat di gambar. Itu ada contoh adalah bawang merah. Bawang merah ketika dipotong, ya di situ dia seperti tampak lapis-lapisan, ya, dimana di ujungnya di situ ada bagian yang namanya cakram, ya, atau nama lainnya adalah subang. Oke, kita lanjut. Kemudian umbi batang. Umbi batang di sini kita contohkan adalah pada kentang, ya. Umbi batang di sini berfungsi sebagai salah satunya adalah cadangan makanan. Kemudian tunas adventif, ya, depan tadi caranya adalah tunas adventif, kita ambil ada tunas adventif daun. Ya, di situ ada contohnya daun cocor bebek, ya, di mana daunnya itu di ujungnya itu ada kuncup-kuncupnya. Nah, kuncup di sini adalah merupakan calon tunasnya. Ya. Kita lanjut. Adalah tentang vegetatif buatan. Ya, berarti kalau vegetatif buatan ini adalah yang dibuat oleh siapa? Yaitu bisa dibuat oleh manusia itu sendiri. Yang pertama adalah cangkok. Ya, cangkok di sini dapat dilakukan itu hanya pada tanaman berkayu. Ya, seperti mangga, rambutan, kelengkeng, jeruk, ya, seperti itu. Coba kamu lihat gambar yang ada di situ. Langkah-langkahnya di situ, ya. Pilih batangnya dulu, buat jarak di sini lebar kurang lebih 4 cm sampai 7 cm. Kemudian diambil kulitnya, kemudian diberi medianya, ditutup plastik, ya. Kemudian kita tunggu sampai akan keluar akarnya. Baru bisa kita ambil untuk di taman sebagai tanaman baru. Yang kedua adalah merunduk. Merunduk di sini adalah membenangkan, tangkai tanaman ke tanah, ya, sehingga bagian tertanam tanah tadi akan tumbuh akar. Di sini contohnya adalah pada bunga lamanda, ya, itu dilihat. Lanjut, stek batang. Stek batang yang sering kalian lihat adalah pastinya adalah stek batang singkong, ya. Batang dipotong sesuai keinginan, ya, kemudian kita tancapkan ke tanah. Dia akan keluar akarnya. Di sini adalah stek batang.
kekuatan. Lanjut. Kemudian menyambung. Menyambung di sini adalah memotong suatu batang tanaman lalu disambung dengan batang tanaman lain, tapi yang sejenis, yang berbeda sifat. Ya, di sini contohnya adalah tanaman bunga kertas atau nama lainnya tanaman bougainville. Ya, di situ dilihat tanaman A dan B. Tanaman A di sini kita ambil bagian pucuk atasnya, B, kemudian kita sambung, kemudian kita tali. Ya. Dan ini adalah menempel. Ya, dengan apa? Dengan menempelkan mata tunas pada tanaman lain yang sejenis. Pertama, buat tunasnya dulu, pilih tunasnya. Kemudian ditempel tanaman lain di sini, kemudian ditali. Sekarang reproduksi secara generatif pada tumbuhan. Ingat tadi generatif, gen. Berarti dia perkembangan biakan atau reproduksi dengan cara atau melalui proses pembuahan. Proses pembuahan itu sendiri dia membutuhkan yang namanya sel sperma dan sel telur. Ya, sel sperma dan sel telur bertemu, kemudian dia akan mengalami yang namanya fertilisasi. Fertilisasi di sini adalah nama lainnya adalah pembuahan. Nah, fertilisasi ini ya, di manakah pertanyaannya? Di manakah letak sel kelamin pada tumbuhan? Nah, untuk generatif ini kita khususkan adalah untuk tumbuhan yang angiospermae. Ya, karena yang gimnospermae dia tidak mengalami yang namanya reproduksi secara generatif. Ya, tumbuhan angiospermae di mana letaknya? Coba, Nana, di manakah letaknya? Oke, betul. Apa itu? Di bagian bunga. Nah, maka dari itu kita lanjut. Yang kita bahas selanjutnya adalah bunga. Nah, itu ingat, itu salah satu bunga yang familiar, bukan? Bunga bougainville. Kenapa kita ambil? Karena di situ adalah termasuk bunga lengkap. Coba kamu perhatikan di situ ada beberapa bagian, ya. Bagian di sini ada namanya putih ya. Kemudian ada benang sari, ada mahkota, ada bakal biji, ada kelopak, ada dasar bunga, ada tangkai bunga. Nah, pertanyaannya di manakah yang berfungsi sebagai sel kelamin jantan dan sel kelamin betina? Nah, sini putih. Putih di sini adalah sel kelamin betina. Benang sari adalah sel kelamin jantan. Nah, kita sudah terjawab pertanyaan tadi. Ingat-ingat ya anak-anak, untuk putih di sini adalah sebagai sel kelamin betina, sedangkan yang benang sari itu sel kelamin jantan. Nah, tadi di depan ya, sebelum mengalami yang namanya proses fertilisasi, tumbuhan angiospermae itu dia perlu melakukan yang namanya penyerbukan. Penyerbukan itu apa? Proses menempelnya serbuk sari ke kepala putih atau nama lainnya polinasi. Ya. Nah, macam-macam penyerbukan itu ada dua. Yang pertama berdasarkan jenis perantaranya. Ya, coba kamu perhatikan di sini perantara ya, anemogami. Ya, di sini jenis perantaranya berupa angin. Jadi tumbuhan di sini dia melakukan penyerbukan dengan perantara angin. Sedangkan automogami ya,
Dia melakukan penyerbukan dengan perantaranya yaitu serangga. Sedangkan ornitogami yaitu dengan burung. Kemudian chiropterogami yaitu dengan kelelawar. Sedangkan chiropterogami yaitu dengan manusia atau dibuat dengan manusia. Ya. Dari kelima itu otomatis pastinya ada beberapa perbedaan ciri-ciri dari bunga itu sendiri. Ya, silakan anak-anak minta kalian baca lebih, ya. Dibaca kembali bukunya, ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Ya, itu ada 4, yaitu adalah penyerbukan sendiri, kemudian penyerbukan tetangga, kemudian penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri. Sendiri berarti asal serbuk sarinya, ya, asal serbuk sarinya itu jatuh ke kepala putih tanaman itu sendiri, ya, atau ke bunga itu sendiri. Yang kedua adalah penyerbukan tetangga. Kalau tetangga di sini penyerbukan di mana asal serbuk sarinya itu jatuh ke bunga lain, tetapi masih dalam satu tanaman. Yang ketiga adalah penyerbukan silang, yaitu asal serbuk sarinya, ya, jatuh ke bunga lain, tapi masih dalam satu jenis tanaman, tapi berbeda, beda tempat, gitu ya. Sedangkan yang terakhir adalah penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar ini adalah asal serbuk sarinya jatuh, ya, ke tanaman yang berbeda jenisnya dengan asal serbuk sari. Ya, itu ingat-ingat tadi, ya, ada 4 macam: sendiri, tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Gitu, ya. Kemudian tadi di awal, jika tumbuhan itu sudah mengalami yang namanya penyerbukan, nanti akan mengalami yang namanya proses fertilisasi atau pembuahan. Ya, di sini serbuk sarinya itu dia jatuh ke kepala putih. Ya, di sini di serbuk sarinya itu membelah menjadi inti generatif dan inti vegetatif. Ini ya, ada 2 inti generatif dan yang satu adalah inti sel vegetatif. Inti generatif di sini dia akan membelah atau membentuk menjadi 2 inti sel sperma. Nah, ini yang akan nanti mengalami yang namanya proses fertilisasi. Oke, begitu ya. Kemudian di ruang bakal biji, ya, di sini saat ketika serbuk sarinya dia membelah menjadi inti sel generatif, ya, di ruang bakal biji di sini dia terjadi pembentukan sel telur, ya, di mana di sini awalnya adalah dari sel induk megaspora, ya. Sel induk megaspora di sini nanti dia akan membentuk yang namanya ini di hasil akhirnya. Di hasil akhirnya dia akan membentuk inti kandung lembaga sekunder dan membentuk yang namanya sel telur.
ya, di mana dan 3 sel antipoda. Nah, di sini ya, inti kandung lembaga sekunder ini nanti akan bertemu dengan yang namanya sel sperma. Inti sel sperma dari mana? Dari inti sel generatif ini. Sehingga membentuk yang namanya endosperm. Ya, sini ini adalah hasil pembuahan yaitu dari sel sperma, inti sel sperma dengan inti kandung lembaga sekunder. Sedangkan zigot di sini ini adalah hasil pembuahan dari inti sperma dengan sel telur, yaitu dia akan membentuk yang namanya zigot. Ya, zigot ini akan berubah menjadi embrio, sehingga menjadi ya nanti akan membentuk tanaman atau individu baru di sini. Gitu ya. Kita lanjut, yaitu tentang teknologi penerapan reproduksi tumbuhan. Yang pertama adalah hidroponik. Nah, di situ dilihat hidroponik itu apa? Hidroponik itu merupakan cara penanaman tumbuhan dengan menggunakan lautan, nutrisi dan mineral dalam air, dan tanpa menggunakan tanah. Ya. Yang kedua adalah vertikultur. Vertikultur adalah budidaya tanaman dengan cara membuat instalasi secara bertingkat dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah tanaman. Kemudian yang ketiga adalah kultur jaringan. Ini adalah suatu metode perbanyakan tumbuhan dengan cara mengambil suatu bagian dari tanaman, seperti sel atau sekelompok sel, jaringan atau organ. Oke, terima kasih anak-anakku. Pertemuan kali ini materinya kita cukupkan ya. Selanjutnya silakan nanti Bu Novi akan bagikan LKPD-nya di grup WhatsApp-nya masing-masing. Bu Novi minta tolong kalian kerjakan dan cartanya tolong dikirim dalam bentuk dokumentasi video atau foto dan dikirim di grup WhatsApp kelasnya masing-masing ya, dengan format yang sudah Bu Novi sampaikan di LKPD tersebut ya. Oke, kita cukupkan ya. Semoga bermanfaat ya. Semoga pandemi corona ini dapat berakhir sehingga kita bisa bertemu secara tatap muka. Oke. Berdoa ya. Sebelum mengakhiri ini marilah kita bacakan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.